Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya membuat TikTok khusus untuk Anda Bapak Prabowo dan juga kepada Anda Menteri Koperasi dan juga kepada Anda Ketua Dewan Pengawas Koperasi Indonesia. Saya mau tahu apa tanggapan Anda Bapak Prabowo, apa tanggapan Anda Bapak Menteri Koperasi, dan apa tanggapan Anda Dewan Pengawas Koperasi tentang kasus yang lagi saya tangani ini. Pada sekitar 2017 kalau saya tidak silap, Koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Damai Sejahtera yang berlokasi di Jalan Sisingamaraja, Jalan Dame, Kota Medan, Sumatera Utara, membujuk seorang Ibu Ferawati Sembiring untuk menjadi anggotanya dan meminjam uang. Jadi karena dibujuk, Ibu Vera Sembiring jadi anggota dan meminjam uang, yang dimana pada saat itu koperasi ini memberikan pinjaman dengan jaminan sekolah. Jadi pada saat itu tim survei yang datang ke lokasi sekolah itu di desa itu mengabulkan, karena uang itu akan digunakan Ibu Vera membangun 3 ruangan kelas, di mana sekolah ini sebenarnya pengabdian Ibu Vera untuk membantu masyarakat desa. Karena sekolah ini uang sekolahnya hampir dikatakan tidak ada, bahkan disubsidi oleh Ibu Vera itu sendiri. Jadi tetapi di dunia ini kita tidak tahu, tiba-tiba terjadi COVID pada tahun 2019 kalau saya tidak salah. Kemudian ada program pemerintah Republik Indonesia dari Bapak Jokowi memerintahkan kepada bank, BPR, koperasi yang memiliki izin di negara ini untuk memberikan restrukturisasi kepada para kredit yang macet. Jadi memang pada saat itu benar-benar bis Ibu Vera yang lain macet, sehingga pada tahun 2020 Ibu Vera ini mengajukan restrukturisasi pada tahun 2020 ke Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera tersebut. Pada awalnya permohonan restrukturisasi itu disambut gembira oleh para pengurus koperasi tersebut, dikasih formulir, disuruh datang suami Ibu Vera untuk tanda tangan dan lain sebagainya, dan kemudian disurvei, dan pada saat itu dipikir Ibu Vera bisa direstrukturisasi. Tetapi mulai tahun 2020 sampai sekarang itu restrukturisasi tidak pernah dikabulkan. Bayangkan 5 tahun tidak ada kepastian. Jadi pemikiran saya selaku pengacara bahwa Ibu Vera ini sebenarnya dijebak, diangin-anginkan, disuruh datang restrukturisasi tapi tidak pernah sekalipun dikabulkan. Ya, sampai 5 tahun. Sementara nasabah lainnya dikabulkan, sementara Ibu Vera tidak. Timbul pertanyaan saya selaku pengacara, ada apa dengan para pengurus Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera? Setelah saya ingat dan Ibu Vera bercerita, rupanya ada salah satu pengusaha, kalau saya tidak salah namanya Bapak Ginting, pengusaha sepeda motor di Bupakam, pernah mengancam suami Ibu Vera tersebut akan mempersulit pinjamannya dan menekan pinjamannya sampai hancur. Dan itu disampaikan oleh suami Ibu Vera karena ada masalah sedikit kemarin antara pemilik showroom sepeda motor yang ada dipakai itu, kalau saya tidak salah namanya Ginting, mengancam melalui telepon. Dan baru sadar Ibu Vera ternyata restrukturisasi dia dijebak, dibiarkan sampai sekarang karena diduga kuat ada perintah
dari pemilik modal terbesar di CU itu yang bernama Marga Ginting, yang pemilik showroom di... Jadi sudah pastilah terjadi seperti ini. Dan hebatnya lagi, Bapak Prabowo, Bapak Menteri Koperasi dan Dewan Pengawas Koperasi, apa yang dilakukan oleh pengurus ketua Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera, kalau saya tidak salah namanya Bapak Sinur Simbolon, melakukan jebakan Batman, jebakan kepada Ibu Pera ini, sehingga pinjaman pokok Ibu Pera tersebut yang sebesar 55 juta, di mana Ibu Pera sudah menyicil, kalau saya tidak silap, sampai dengan 15 juta, membengkak dihitung mulai dari 2020 sampai 2005 ini membayar bunga berbunga dan denda, sehingga dipaksalah, diintimidasilah Ibu Pera ini untuk membayar utangnya 160 juta. Kalau tidak dibayar, Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera akan merampas tanah sekolah tersebut. Bayangkan Bapak Prabowo, bayangkan Bapak Menteri Koperasi, bayangkan Bapak Dewan Koperasi. Ini koperasi yang katanya memiliki ajas kekeluargaan, ingin merampas, mengusir anak-anak sekolah dengan mengambil tanah tersebut dan memaksa Ibu Pera membayar 160 juta. Inilah yang saya katakan, banyak terjadi seperti ini. Mereka berkodok izin koperasi. Untuk apa? Supaya mereka mendapat fasilitas yang ringan dari pemerintah. Mereka berkodok izin koperasi, tapi tabiatnya, wataknya adalah tidak jauh dan tidak beda dari rentenir. Bagaimana mungkin seorang ketua koperasi yang memiliki izin katanya dan dilindungi oleh OJK katanya, dan gedungnya besar, ada niat ingin merampas sekolah milik Ibu Pera ini di lahan desa tersebut dan memaksa Ibu Pera itu membayar 160 juta, padahal pinjaman Ibu Pera itu 55 juta dan Ibu Pera sudah membayar sebesar 15 juta. Seharusnya bukan seperti itu kalau koperasi, menurut saya, dan itu jelas di undang-undang. Di Undang-Undang Republik Indonesia, bunga yang diberikan maksimal itu oleh pemerintah. Jadi koperasi seluruh Indonesia ini hanya boleh membebankan bunga kepada para kreditur maksimal 2% per bulan. Tetapi dalam pelaksanaannya, Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera ini melakukan dan tidak menuruti perintah dari Kementerian Koperasi. Mereka membuat bunga 2,5%. Bayangkan ada lebih 0,5%. Itu jumlah yang besar karena Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera ini memiliki anggota, kalau saya tidak salah, lebih kurang hampir 2.000. Jadi kepada anggota-anggota Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera, mungkin karena saya lihat anggota-anggotanya dari Koperasi Simpan Pinjam Damai Sejahtera ini adalah orang-orang masyarakat kecil. Jadi bagi yang nonton video saya ini, yang merasa anggota CU Damai Sejahtera dan mempunyai pinjaman dan mungkin macet, Anda silakan inbox saya akan bantu Anda. Karena para pengurus Koperasi CU Damai Sejahtera ini sudah dengan jelas dan secara sadar, khususnya ketua koperasinya, memberikan bunga yang melanggar aturan pemerintah. Mereka membuat bunga 2,5% per bulan, sementara pemerintah melarang memberikan bunga kepada para kreditur jangan lebih dari 2%. Jadi Bapak Prabowo, supaya Anda tidak dibilang Presiden omon-omon, Bapak Menteri Koperasi, supaya Anda tidak dibilang Menteri Koperasi omon-omon, tolong ini dipanggil Ketua Koperasi CU Damai Sejahtera. Pada Bapak Kapolda, Bapak Kapoltabes, saya ada menyampaikan surat kepada Anda tentang masalah dugaan penipuan tentang bunga tersebut. Pemerintah hanya mengizinkan bunga maksimal 2% kepada seluruh koperasi Indonesia. Tetapi Koperasi
Damai Sejahtera menerapkan 2,5% dan ini sangat melanggar hukum. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi. Merdeka! Merdeka!